Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihim fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan kembali adabnya seorang santri ketika ngaji itu kayak apa. Waktu baca doa ya ikut baca doa. Manfaatnya ilmu itu tergantung pada kalian. Ya, saya ingatkan kembali sebelum nanti kalian menyesal. Saya nggak butuh dihormati, tapi ini loh, kitab yang kalian pelajari, yang kalian kaji harus kalian hormati. Diingat-ingat. Semuanya ya, semuanya nggak cukup saya semuanya. Ngaji apapun, kalau kalian sudah bergurau dari awal nanti ya nggak dapat apa-apa. Yang nggak ikut ngaji maksudnya nggak ikut maknani, nggak usah ngajak ngobrol sama temannya. Paham? Ya, jadi sebelum mulai kayak tadi nggak usah rame, nggak usah lempar-lemparan. Yang gede nyontohin yang kecil, yang kecil jangan nyontoh yang gede yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa kana ba'dul ulama'i sholihina. Wa kana lan ono sapa ba'dul ulama'i sholihina sekabehane ulama kang bagus. Sekabehane ulama kang bagus. Asobahu iku asobahu ngenani ing ba'dul ulama, iku asobahu ngenani ing ba'dul ulama apa maradun loro, apa maradun loro, syadidun kang banget,
syadidun kang banget, ajaza kang ngapesake, ajaza kang ngapesake apa marut, ajaza kang ngapesake apa marut, marodun itu al-atibaa ing pira-pira dokter, al-atibaa ing pira-pira dokter. Ada sebagian ulama yang soleh pernah menderita sakit parah, ya, yang mana sakitnya itu sampai para dokter putus asa atau tidak mampu untuk menanganinya. Ini masih pembahasannya terkait dengan lafadz basmalah, ya. Jadi basmalah itu banyak sekali barokahnya, banyak sekali kegunaannya, ya. Ini diceritakan ada ulama, sebagian ulama yang soleh yang pernah menderita sakit parah sampai dokter pun tidak sanggup untuk menanganinya. Kemudian fatafakkaro nuli mikir-mikir sopo ba'dul ulama, fatafakkaro nuli mikir-mikir sopo ba'dul ulama fi ba'dil a'yani ing dalem sebagiane pira-pira mongso, fi ba'dil a'yani ing dalem sebagiane pira-pira mongso, tilka ibarata ing mengkono-mengkono tetembungan, tilkal ibarata ing mengkono-mengkono tetembungan. Fawadoba mongko ngelanggengi sapa ba'dul ulama, fawadoba mongko ngelanggengi sapa ba'dul ulama alal basmalati ing ngatasé maca basmalah, alal basmalati ing ngatasé maca basmalah, min ghairi adadin saking min ghairi adadin saking liyane itungan, min ghairi adadin saking liyane itungan, maksurin kang den ringkes, maksurin kang den ringkes. Fasyafahu mongko marasaki sapa, fasyafahu mongko marasaki ing ba'dul ulama, mongko marasaki menyembuhkan, mongko marasaki ing ba'dul ulama sapa Allahu Allah Ta'ala halimuh luhur sapa Allah, ya, Ta'ala halimuh luhur sapa Allah, bibarokatiha sebab barokai moco basmalah, bibarokatiha sebab barokai moco basmalah. Jadi ulama tadi sakit, dokter pun tidak sanggup untuk menanganinya. Lalu fatafakkara fi ba'dil a'yani tilka ibarota. Lalu suatu waktu dia siapa? Dia ulama tadi memikirkan keterangan tersebut, ya. Kemudian rutin, maksudnya memikirkan keterangan tersebut itu keterangan bacaan basmalah, ya. Kemudian beliau rutin membaca basmalah tanpa hitungan tertentu. Jadi setiap hari itu membaca basmalah. Ada sampai mungkin sampai 1000, atau setiap sholat ba'da sholat mungkin 100 ya, baca basmalah, bismillah, ya. Kemudian fawadoba alal basmalati,
maka Allah ya fasyafahu, maka Allah memberikan kesembuhan sebab berkah membaca basmalah. Jadi bacaan basmalah itu kemarin sudah dibaca bahwa banyak sekali barokahnya, yang mana Allah menurunkan kitab ya, menurunkan kitab yang jumlahnya berapa kemarin? 104. Tiap-tiap kitab ya, semua kitab, makna dari semua kitab itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian semua maknanya Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan semua maknanya Al-Fatihah ada pada bacaan basmalah. Dan masih ada lagi, maknanya basmalah itu ada pada lafadz atau huruf ba-nya ya. Kemudian imam tadi memikirkan, oh jadi bacaan basmalah itu banyak sekali barokahnya. Kemudian beliau melanggengkan atau mengistiqomahkan membaca basmalah tersebut, yang akhirnya penyakit yang beliau derita itu sembuh karena barokahnya membaca basmalah. Jadi kalian jangan bosan-bosan untuk membaca basmalah. Mau melakukan apapun harus membaca basmalah. Mau mandi, hafal niatnya, mau masuk kamar mandi, apa niatnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau menggunakan pakaian baca bismillah. Kalau nggak hafal niatnya menggunakan pakaian ya cukup baca bismillah. Mau bercermin baca bismillah, mau makan baca bismillah. Kalau makannya sudah makan terus pas tengah-tengah makan baru ingat tadi belum baca bismillah, maka dia baca bismillah, bismillahi awaluhu wa akhiruhu ya, biar makanan yang dimakan tadi itu berkah ya. Jadi kalian makan, kalian tidur itu kalau kalian niati untuk ibadah itu mendapatkan pahala. Tapi kalau kalian makan atau tidur kalian niatkan untuk kesenangan diri, maka tidak akan mendapat pahala. Contoh, kalian makan, ya Allah saya makan biar kuat ibadah ya, maka makanan tersebut banyak atau mengandung pahala atau ibadah, pahalanya makan. Tidur pun juga, ngantuk katakan, kemudian kalian niatkan, ya Allah saya tidur, saya niat biar nanti kuat untuk melakukan ibadah ya. Jadi semua aktivitas kalian awali dengan bacaan bismillah dan diakhiri dengan bacaan alhamdulillah. Kemudian wahukia lan den ceritaake, ada cerita lagi. Annam ro'ata ing sak temene wong wadon. Annam ro'ata ing sak temene wong wadon. Kana iku kana ono lahu keduwe imro'ah. Kana iku kana ono lahu keduwe imro'ah sapa zaujun, sapa zaujun bojo lanang ya, munafikun kang munafik. Ada seorang perempuan yang mempunyai suami yang munafik. Kalau kalian nanti seumpama sudah punya suami istri, punya suami atau istri yang munafik, itu seperti apa? Cari lagi ya. Lanjut ya. Jadi diceritakan ada seorang perempuan yang mempunyai suami yang munafik. Kemudian fakana wakanat mongko ono sopo imro'ah, wakanat mongko ono sopo imro'ah iku takulu
iku takulu ngucap sapa imro'ah ala kulli syai'in ing ngatasé saben-saben swiji-wiji, ala kulli syai'in ing ngatasé saben swiji-wiji min kaulin bayane saking ucapan au fi'lin utawa penggawean, au fi'lin utawa penggawean. Jadi perempuan tadi itu setiap hari, ya, setiap apapun baik itu ucapan maupun perbuatan, sang perempuan tadi itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan bacaan bismillah. Faqala mongko nuli ngucap sapa zaujuha bojone imro'ah, ya. Maka suami tadi itu berkata, la af'alana, ya, yakti bakal ngelakoni temen sapa ingsun, yakti bakal ngelakoni temen sapa ingsun, ya, yakti bakal ngelakoni temen sapa ingsun ma ing perkara, ya, ma ing perkara ahjaluha kang dadekno isin sapa ingsun ing imro'ah, ahjaluha kang dadekno isin sapa ingsun ing imro'ah bihi kelawan mah, bihi kelawan mah. Jadi suaminya tadi itu berkata, aku akan mempermalukannya. Jadi dia bicara sendiri. Mungkin dia risih atau bosan melihat istrinya setiap saat mesti membaca bismillah. Kemudian sang suami bilang, aku akan mempermalukannya, lihat aja nanti. Kemudian fadafa'a awe sopo zaud atau suami, fadafa'a awe sopo suami ilaiha maring imro'ah suratan ing bungkusan, suratan ing bungkusan, ya. Lalu si suami tadi itu memberikan bungkusan kepadanya, ya. Bungkusan, nggak tahu bungkusan isinya apa, pokoknya itu bungkusan, ya. Waqala mongko ngucap sopo bojo lanang atau ya suami, waqala mongko ngucap sopo suami ifatiha ngreksoho, ya, ngrekso wadon ing suratan, ngrekso wadon ing suratan atau bungkusan tadi, ya, ngrekso wadon ing suratan. Bilangnya suami, ini loh bungkusan ini jagaan, aku titip padamu jagaan, jangan sampai hilang. Bilangnya suaminya. Fawadu'atha mongko nuli nyeleake sopo imro'ah ing suratan, mongko nyeleh atau meletakkan, ya, mongko nuli nyeleake sopo imro'ah ing suratan. Fi mahali wadu'atha ing dalem panggonan kang nutupi sopo imro'ah ing suratan. Fi mahali wadu'atha nuli ing dalem panggonan, ya, fi mahali ing dalem panggonan kang nutupi sopo imro'ah ing suratan.
Kemudian si istrinya tadi itu ya meletakkan pada suatu tempat dan menutupinya. Jadi mungkin ditaruh di meja kemudian ditutupi. Ya, kemudian ditutupi. Atau taruh meja kemudian ada apa namanya yang buat nutup makanan itu? Apa namanya? Tudung. Ya, mungkin ditaruh di meja kemudian dikasih tudung biar nggak kelihatan. Ya. Kemudian faghfalaha nuli nglalekno sapa zaud ing suratan. Nuli nglalekno sapa zaud ing suratan. Wa akhoda lan ngalap sapa zaud. Wa akhoda lan ngalap sapa zaud suratan ing bungkusan waromaha lan buak sapa zaud ing suratan buak sapa zaud ing suratan fi birrin ing dalem sumur, fi bi'rin ing dalem sumur, fi darihi ing dalem omai zaud, fi darihi ing dalem omai zaud. Dia pun lupa, ya. Dia pun lupa. Dia siapa? Imro'ah. Lupa kalau dipasrai atau diamanai bungkusan itu. Kemudian si suami, ya, suami tahu kalau bungkusan itu ditaruh di atas meja. Kemudian suami tadi itu mengambil bungkusan itu. Bungkusannya diambil lalu membuangnya di dalam sumur rumahnya. Ya, mengambilnya di dalam sumur rumahnya. Ya. Kenapa kok diambil sama suami? Ya, tadi biar imro'ah tadi atau istrinya biar dia malu kalau seumpama bungkusannya itu tidak ada. Tapi tidak. Ini sih. Summa tolabaha nuli nyupre sapa zaud ing imro'ah, ya, bojo lanang, ya. Summa tolabaha nuli nyupre sapa suami ing imro'ah minha saking suratan, minha saking suratan. Ya, kemudian suaminya tadi itu menagih, hei bojo, hei istri, mana bungkusanku tadi? Bilangnya seperti itu. Fajaat mongko nuli teko, fajaat mongko nuli teko, ya, fajaat mongko nuli teko sapa imro'ah ila mahaliha maring panggonane suratan, ila mahaliha maring panggonane suratan. Ya. Si suami nagih bungkusannya, kemudian si istri tadi itu mendatangi tempat yang mana semula dia itu meletakkan bungkusan itu. Di mana? Di meja. Ya, di meja. Faqalat, ya, faqalat lan ngucap sapa imro'ah, faqalat lan ngucap sapa imro'ah bismillahirrahmanirrahim kelawan lafat bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi perempuan tadi mengambil di tempat meja tadi yang ditutup sama tandu, ya, tandu, ya, tudung, ya. Sebelum dia membuka tudung, dia, si istri tadi, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya fa'amaro. Sulap enggak ini? Ada atau tidak? Kok tahu? Kok tahu? Fa'amaro mongko perintah sapa Allahu Allah taala halimahu luhur sapa Allah Jibrila ing malaikat Jibril alaihi salam
Ya, jadi Allah merintah malaikat Jibril an yang zila ing yento ayang zila ing yento yento nurunake ayang zila yento nurunake sapa Jibril syari'an hale ya syari'an hale enggal-enggalan cepet-cepet ya. Jadi Allah memerintah malaikat Jibril untuk turun ke bumi dengan cepat-cepat. Wa yu'iddu lan balekake sapa Jibril. Wa yu'iddu lan balekake sapa Jibril suratan ing bungkusan. Suratan ing bungkusan. Ila makaniha maring panggonane suratan. Ya, ila makaniha maring panggonane suratan. Wa wadu'at nuli nyeleake sapa imro'ah ya. Nuli nyeleake sapa imro'ah yadaha ing tangane imro'ah. Yadaha ing tangane imro'ah. Lita khudaha krono arae ngalap sapa imro'ah ing suratan. Lita khudaha krono arae ngalap sapa imro'ah ing suratan. Fawajadha ya. Mongko nemu sapa imro'ah ing suratan. Fawajadha mongko nemu sapa imro'ah ing suratan. Kama wadu'at kaya oleh nyeleh ya. Kaya oleh nyeleh sapa imro'ah ing suratan. Kama wadu'at kaya oleh nyeleh sapa imro'ah ing suratan. Ya. Ya, jadi Allah menyuruh malaikat Jibril turun ke bumi dengan cepat-cepat untuk mengembalikan bungkusan itu ke tempat semula, yang mana suaminya tadi itu membuangnya di sumur di dalam rumahnya. Kemudian pas suaminya tadi menagih bungkusan itu kepada istrinya, ya, malaikat Jibril pun turun mengambil bungkusan tadi yang ada di dalam sumur, diletakkan ke dalam tudung ya, di dalam tudung tadi. Yang kemudian perempuan tadi mengulurkan tangannya untuk mengambil bungkusan itu ya. Jadi dibuka, diseluruhkan tangannya untuk mengambil bungkusan itu, dan dia menemukan seperti sedia kala ya. Jadi utuh sama dia pertama meletakkan bungkusan itu ya, tidak berubah sama sekali. Miringnya ke sini ya. Nah, mungkin terus tekstur bungkusannya talinya keikat dua-duanya atau gimana, tetap sejak semula ya. Jadi nggak berubah sama sekali ya. Fa'akhadatha nuli ngalap sapa imro'ah ing suratan. Nuli ngalap sapa imro'ah ing suratan. Wana walladha lan paring sapa imro'ah ing suratan. Lan paring sapa imro'ah ing suratan ila zaujiha maring bojone imro'ah. Setelah perempuan tadi menemukan atau mengambil bungkusan itu, kemudian diserahkan kepada suaminya ya. Bungkusan tadi diserahkan kepada suaminya. Terus apa reaksi suaminya? Fata'ajjaba ya, gawok sapa gawok sapa zaujiha atau suaminya ya. Gawok itu kaget ya. Fata'ajjaba mongko gawok sapa suaminya ya. Min dalika saking mengkuno
fawajadha kama wadu'at, ya. Ada lafaz fawajadha kama wadu'at. Min dalika saking mengkono-mengkono fawajadha. Ghayatat ta'ajubi kelawan, ya. Ghayatat ta'ajubi kelawan banget gawoe, kelawan banget gawoe. Jadi bener-bener heran, bener-bener kaget, kok bisa, padahal tadi bungkusannya saya ambil, saya buang di sumur, tapi kok ada lagi di situ, ya. Dengan kejadian seperti itu maka fataba, ya, fataba lan tobat sopo suaminya, ya. Fataba mongko tobat sapa suami ilallahi maring Allah taala halimuhul luhur sapa Allah min nafaqihi saking kemunafikane zauj, ya. Min nifaqihi saking kemunafikane zauj, ya. Jadi dengan kejadian seperti itu maka suaminya Imro'ah tadi akhirnya bertobat, ya, dari kemunafikannya, bertobat karena Allah, ya. Jadi itu cerita, ya. Maka perempuan kalau mempunyai suami yang munafik harus sabar. Begitu juga sebaliknya, ketika sang laki-laki mempunyai istri yang munafik juga harus sabar. Jadi sama-sama sabar. Karena apa? Karena kalau seumpama, ya, yang menentukan bisa cerainya atau tidaknya itu kan sang laki-laki. Kalau seumpama yang ditentukan bisa cerainya itu pada perempuan atau keputusannya kepada perempuan, mungkin nggak sampai seminggu mungkin sudah minta cerai, karena perempuan sedikit-sedikit itu, mas pegatan aku, nah mesti kayak gitu, ya. Maka jadi itu keputusan cerai itu ada pada suami, ya. Jadi harus sama-sama sabar. Sama halnya di pondok, ya. Sama halnya di pondok nanti kalau kalian mungkin mondok lama kemudian ngabdi dan dijadikan pengurus, juga harus sabar menghadapi seorang santri. Karena di pondok itu proses pembentukan santri, yang mana santrinya yang pertama mungkin beweling, dua blek, kemudian dimasukkan ke dalam pondok itu dicuci, diproses, ya, dengan melalui tahapan-tahapan yang ada di dalam pondok. Dan nanti kalau sudah prosesnya sudah hampir selesai atau sudah selesai, nanti bisa dibawa pulang kembali, ya, dibawa pulang kembali dengan proses yang baik, ya. Itu tapi tergantung pada kalian. Kalian di pondok sudah diproses tapi kok nyelewang atau nyeleweng dari proses tadi, ya nggak tahu nanti jadinya baik atau tidak, ya. Jadi seperti itu, harus sabar, ya. Karena sabar itu apa? Sabar itu disayang Allah, ya. Sama halnya Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad dulu perang itu juga sabar, ya. Perang apa yang Nabi Muhammad itu sampai giginya cepot yang dilempar batu. Kemudian para sahabat atau malaikat Jibril, wahai Nabi, apakah saya harus turun tangan? Tidak usah, ya. Bilangnya Nabi Muhammad, tidak usah, nanti kalau kamu turun tangan semuanya meninggal. Dan harapannya Nabi kan berdakwah, ya, kalau enggak orang yang dia perangi itu masuk Islam, mungkin nanti dari anak atau cucunya yang bisa masuk Islam. Jadi seperti itu dakwahnya Nabi, harus sabar, ya, sabar, ya. Mondok juga sabar, sing gudiken, sing gondoken, ya, ya. Sensasi puasa dengan mengalami penyakit gondok itu luar biasa, ya. Jadi kalau gondok kalian itu nggak usah makan terlalu banyak, sudah gede sendiri pipi kalian, ya. Jadi gemoy, ya, gemoynya tapi
Ya, gemonya tapi cuma samping saja, bukan dua-duanya. Ya. Ya, sabar ya, sabar. Kalau sudah tahu penyakit gondok kemudian pantangannya itu nggak boleh seumpama minum es atau makan mie atau makan gorengan atau tidur meniduri yang gondokan tadi, itu jangan dilakukan. Kalau kalian lakukan berarti kalian pengennya tambah gede itu gondok kalian. Kalau seumpama gondokan sebelah kanan, berarti kalian tidurnya jangan miring ke kanan. Kalau kalian miring ke kanan malah gede nanti. Ya, seperti itu. Ya, harus sabar. Ya. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah, hamdan kelawan pujian, hamdan kelawan pujian, nastaftihu kang amri kabuka sapa ingsun bihi kelawan hamdan, kang amri kabuka sapa ingsun bihi kelawan hamdan, al khairati ing pira-pira kebagusan, al khairati ing pira-pira kebagusan. Ini masih belum masuk pasalnya ya, belum masuk babnya. Ini masih muqaddimah. Jadi saya lihat, oh ternyata tebel ya. Jadi ya, saya juga nggak narjet hatam atau tidak. Nanti kalau seumpama hatam, ya alhamdulillah. Kalau tidak mungkin nanti kalau ada waktu yang bisa dikaji atau waktu kosong nanti saya mau ngaji ini. Kalau belum selesai, ya. Karena ya kalau puasa ya seperti itulah. Ya. Ya, jangan laju-laju nanti kecepatan, nyantai saja, yang penting dinikmati ya. Al khairati ing pira-pira kebagusan ainat lubu ya, tegese nyupre sapa ingsun, tegese nyupre sapa ingsun bidalika kelawan mengkono-mengkono pujian. Bidalika kelawan mengkono-mengkono pujian, alhamdi, oh bidalikal hamdi ya, bidalikal hamdi kelawan mengkono-mengkono pujian, al-fathah ing buka, al-fathah ing buka lil khairati maring pira-pira kebagusan, lil khairati maring pira-pira kebagusan, wa nusrota lan pitulung, wa nusrota lan pitulung ala taksili ing atase ngasilake pira-pira keutamaan, ala taksilil fadilati ing atase ngasilake pira-pira keutamaan, an-nafahati lan pira-pira peparing, an-nafahati ing pira-pira peparing. Ainat lubu tegese nyupre sapa ingsun bidalika kelawan bidalikal hamdi kelawan mengkono-mengkono pujian, al-fathah ing buka lil ataya maring pira-pira peparing, wa nusrota lan pitulung ala taksiliha ing atase ngasilake atau ya, ala taksiliha ing atase ngasilake atau ya. Wa sholatu tawi tambahi rahmat takdim ay rahmatullahi tegese rahmati Allah, al makrunatu kang den barengi apa rahmat, bitakdimi kelawan ngagungake, bitakdimi kelawan ngagungake lil anbiyai
maring pira-pira nabi, il ambiyai maring pira-pira nabi, wa mutlaqu rahmati, wa mutlaqu rahmati lan mutlaqi rahmat, li ghairihim maring sakliyane ambiya, li ghairihim maring sakliyane ambiya, wa du'au lan ndongaake atau ndongakno, wa du'au lan ndongakno bi khairin kelawan kebagusan, minal ibadi saking pira-pira kawula, minal ibadi saking pira-pira kawula. Ini tak baca aja ya, nanti yang sampai faslun awal baru itu. Wassalamu lan keselamatan, ay tahiyatullahi tegese penghormatane Allah, ya, tegese penghormatane Allah, al-utmah kang agung, wa huwa utawi wasalamu iku ta'dzimun ngagungake lil ambiyai maring pira-pira nabi, kama yuhayyi kaya oleh ngagungake sapa ahaduna salah sijine kita, sapa ahaduna salah sijine kita, dhaifatu ing tamune ahaduna, dhaifatu ing tamune ahaduna, wa talabu lan nyupri, wa talabul ibadi lan nyupri, ya, nyupri sapa Allah ing wa talabul lan nyupri sapa Allah al ibadi ing pira-pira kawula, al ibadi ing pira-pira kawula, lidalika maring mengkono-mengkono salam, ya, lidalika maring mengkono-mengkono wassalam itu loh, wassalamu ala sayyidina iku ing atase bendoro kita atau gusti kita, ya, ala sayyidina ing atase gusti kita rupane Muhammadin, yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil bariyati kang dadi gustine pira-pira makhluk, sayyidil bariyati kang dadi gustine pira-pira makhluk, airoisil makhlukoti tegese, ya, tegese kepalane pira-pira makhluk atau pimpinane pira-pira makhluk, ya, tegese pimpinane pira-pira makhluk, wa ala alihi lan ing ngatasé sapa keluargane Nabi, wa ala alihi lan ing ngatasé keluargane Nabi, ai atbaihi tegese pira-pira wong kang anut, ya, tegese pira-pira wong kang anut maring Kanjeng Nabi, tegese pira-pira wong kang anut maring Kanjeng Nabi, alal imani ing ngatasi iman, alal imani ngatasi iman, walau usotan senajan, ya, senajan pira-pira wong kang durhaka, walau usotan lan senajan pira-pira wong kang durhaka, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, wahum utawi sahbihi, wahum utawi sahbihi iku al mujtami'una, iku al mujtami'una pira-pira wong kang dadi kumpul, pira-pira wong kang dadi kumpul,
bin nabiyina kelawan nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mukminina hale pira-pira wong kang iman. Mukminina hale pira-pira wong kang iman walau laqdatan lan krana sak mongso walau laqdatan lan senajan iku kelawan sak mongso ya, senajan iku kelawan sak mongso. Al-a'immati ing pira-pira kang dadi pengarep ya, kang dadi pengarep. Ail muqtada tegese wong kang denut taunut. Denut itu berarti diikuti. Ail muqtada tegese wong kang denut bihim kelawan al-a'immati fi umuri dini ing dalam pira-pira perkarane agama ya, ing dalam pira-pira perkarane agama. Asikoti pira-pira kang den percaya. Asikoti pira-pira kang den percaya fiha ing dalam umuridin. Fiha ing dalam umuridin. Amma batu anapun ing dalam sakwise maca basmalah ila akhirih ya, anapun ing dalam sakwise maca basmalah ila akhirih ai ba'da basmalati tegese sakwise maca bismillah walhamdalati lan hamdalah wa sholati lan sholawat wa salami lan salam. Fahadihi mongko utawi iki kitab ya, kitab ya. Setelah mengucapkan basmalah, hamdalah dan sholawat serta salam ya, ini yakni ya apa yang terbesit di dalam hatinya pengarang ya, ini kitab ya. Ai hadiroti tegese kitab kang hadir ya, tegese kitab kang hadir fi dini ing dalem ati, fi dihni ing dalem ati. Iku risalatun kitab cilik, iku risalatun kitab cilik. Ai kitabun tegese kitab sohiratun kang cilik, jiddan kelawan banget. Jadi kitab ini kitab kecil banget ya, terbesit di dalam hatinya pengarang ya. Kitab ini merupakan risalah atau yakni kitab yang amat kecil, yang penting ya. Jadi kitab ini penting untuk kalian yang nanti mau menikah ya. Jadi sebelum menikah baca kitab ini dulu. Nanti kalau seumpama sudah boyong ya, pernah ngaji, dibaca sebelum kalian nanti melangkah lebih jauh. Kalau sudah qabil tu nikah itu sudah tidak ada apa ya, sudah tidak ada guyonan lagi sama istri. Karena kalau sudah qabil tu nikah itu semua kewajiban sudah jatuh kepada atau diserahkan kepada suami. Jadi kalau kalian belum apa ya, belum faham atau belum sanggup untuk menikah, maka jangan menikah dulu. Tapi ada kalanya, yes itulah. Jadi kitab ini kitab yang kecil, yang penting, ya penting. Jiddan kelawan banget, muhimmatun kang penting. Muhimmatun kang penting, mu'zinatu kang tersusah ya, mu'zinatu kang tersusah, lil qulubi maring piro-piro ati.
Kitab ini juga terpenting, juga tersusah. Kalau seumpama kalian sudah mengkaji kitab ini kemudian mau menikah kok belum sanggup, yaitu nanti kalian jadi susah, ya, jadi susah. Ya, jadi kitab yang penting juga tersusah. Ya. Rotabatuha lan ngurut-ngurut ake sopo ingsun ing risalah, ngurut-ngurut ake sopo ingsun ing risalah, ai hadihi maqsumatu, tegese iki kang den tegese kang iki den bagi, ya. Ai hadhil maqsunatu utawi iki kang den bagi, tegese utawi iki kang den bagi. Jadi kitab ini dibagi menjadi ala arbaatin fusuli ing atase papat pira-pira fasal. Jadi kitab ini cuma ada 4 fasal, tapi satu fasalnya itu panjang sampai segitunya kan. Kalian lihat di di daftar isinya. Saya kira kemarin tuh ada banyak fasal, ternyata cuma 4 fasal, ya, 4 fasal. Satu fasalnya banyak. Jadi kitab ini dibagi menjadi 4 fasal. Ai afrozi, tegese misah wa khotimati lan pungkasan, wahia utawi khotimah iku ma perkara tuduk karu kang den tutur apa ma li ifadati ma krana arae awe faida ing ma, krana arae awe faida ing ma. Ta'allaqu kang gumantungan apa ma, ta'allaqu kang gumantungan apa ma bil maqsudi kelawan perkara kang den sejo, bil maksudi kelawan perkara kang den sejo. Wa kana lan ono dalika ta'alluqa, ya, dalika ta'alluqa ing mengkuno hubungan, dalika ta'alluqa ing mengkuno hubungan. Ta'alluqu iku ta'alluqu lahiki kaya hubungane perkara kang bakal teko, bisa biki kelawan perkara kang disii, wa huwa utawi dalika ta'alluqa, ya, wa huwa utawi dalika ta'alluqa iku ta'alluqu hubungan min haitsu takmili saking arae nyempurnakno, wa ziyadati taudhi'i lan tambahe jelasake iku maujud, Al-faslu ula. Ini bahasanya mulai menarik ini. Al-faslu ula utai fasal kang kawitan fi bayani huquqi zaujati ing dalem mertelaake pira-pira hake bojo wadon. Ing dalem mertelaake pira-pira hake bojo wadon. Bab yang pertama menerangkan tentang hak-haknya istri. Istri itu berhak untuk apa sih? Apa saja sih haknya istri? Ya. Al-wajibati kang wajib, ya, al-wajibati kang wajib
ala zauji ing ngatasé bojo lanang yang wajib dipenuhi oleh suami. Jadi istri itu haknya apa yang harus dipenuhi oleh suami. Wahia utawi hukuki ya, wahia utawi hukuki iku husnul isyarati iku husnul isyarati baguse sesrawungan. Iku husnul isyarati baguse sesrawungan. Ya, jadi diantaranya hak-haknya istri yang wajib dipenuhi suami itu harus sesrawungan. Apa sesrawungan itu? Harus bagus. Bagus apa? Interaksinya. Ya. Maksudnya interaksi itu berkomunikasi itu harus bagus. Karena keluarga yang harmonis biasanya itu hubungan atau interaksinya sama suami istri itu baik ya. Jadi nggak ada yang saling menyembunyikan ya. Jadi yang pertama hubungannya bagus ya, hubungan komunikasinya atau berinteraksinya bagus. Wa mu'natu zaujati, wa mu'natu zaujati lan biayane bojo wadon, lan biayai bojo wadon ya. Jadi perempuan atau istri itu wajib diberi nafkah ya. Jangan kok menikah kemudian istrinya suruh kerja cari uang sendiri. Itu laki-laki kurang ajar itu ya. Kalau sudah menikah berarti laki-laki wajib untuk menafkahi istrinya. Kalau sudah punya anak juga 2, istri sama anak. Kalau anaknya 3 berarti istri, anak ya. Kalau anaknya sudah punya cucu itu lain, sudah kan anaknya sudah menikah, sudah membiayai atau menafkahi anaknya sendiri ya. Jadi yang kedua yaitu haknya seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah memberi nafkah. Wa mahruha lan mahar ya, lan awe mahar ing zaujati, dan memberi mahar ya. Apa mahar itu? Apa mahar? Cincin. Bukan, mahar itu bukan identik dengan cincin saja ya. Pokoknya barang yang bisa atau yang berharga. Dulu pernah ada sahabat itu mau menikah tapi tidak punya biaya, kemudian bilang kepada Nabi. Nabi pun mengambil bendrat. Tahu bendrat? Bendrat kemudian diilit jadi lingkaran seperti, kemudian bisa masuk ke dalam apa? Jari. Setelah itu ini buat mas kawinmu. Dulu ya, dulu. Tapi kalau sekarang dikasih bendrat ya nggak mau. Orang maharnya saja harus minimal katakan 5 juta. Maharnya 5 juta, belum nanti resepsinya berapa juta. Kalau mau nanggap azahir berapa lagi ya. Ya seperti itu. Orang yang mau menikah itu harus mempunyai biaya yang banyak ya. Karena pesta pernikahan itu dilakukan sekali seumur hidup. Kalau nikahnya sekali ya. Kalau nikahnya berkali-kali ya nggak tahu ya. Pesta itu dirayakan seumur hidup ya, pesta pernikahan ya. Tapi seorang perempuan yang baik itu adalah tidak meminta mahar yang mahal ya. Ya, perempuan itu yang paling baik adalah tidak meminta mahar yang mahal, dan laki-laki yang baik hati itu memberikan mahar yang tinggi. Terus kayak apa jadinya? Perempuan tidak mematok maharnya, tapi laki-laki harus memberi mahar yang
Iya, laki-laki yang baik harus memberi mahal yang tinggi atau yang besar. Ya. Ya itu seperti itu ya. Ya, yang ketiga memberi mahar. Kemudian waqosmu. Waqosmu lan gilir. Waqosmu lan gilir. Apa gilir itu? Gantian. Gantian apanya? Gantian ngedusi bayinya maksudnya. Ya. Ya, di sini ya gilir ya, dibeli giliran ya. Maksudnya giliran ya mungkin ya kalau suaminya punya istri lebih dari satu, nah itu harus adil, digilir, nggak harus apa namanya, nggak pilih kasih. Kalau istri A diberi 5 juta, maka istri B juga diberi 5 juta. Jangan kok istri yang pertama sudah agak tua, istri yang kedua agak muda, yang dibanyaki malah istri yang muda. Nggak boleh. Wa ta'limuha lan ngulangi ya, wa ta'limuha lan ngulangi ing zaujati. Ngulangi apa? Yang ngulangi ilmu ya. Ma ing perkara tahtaju kang butuh sapa zaujati. Ma ing perkara tahtaju kang butuh ing zaujati ilaihi maring ma ya, ilaihi maring ma min furudi ibadati, bayane piro-piro fardune piro-piro ibadah, bayane piro-piro fardune piro-piro ibadah, wa sunaniha lan piro-piro sunai ibadah, walau ghaira muaqadin lan senajan ora sunnah ya, walau ghaira muaqadin lan senajan ora sunnah kang den kokoake ya, kelawan senajan ora sunnah kang den kokoake. Jadi yang selanjutnya setelah diberi giliran kemudian diajari ilmu agama ya, ilmu agama yang sifatnya wajib atau sunnah sesuai kebutuhan si istri ya, sesuai kebutuhan si istri, dan meski kesunahannya tidak muakkad. Jadi dia nanti kalau sudah menikah ya, kalau kalian sudah menikah, yang laki-laki itu kewajibannya atau ya kewajiban istri yang harus dipenuhi suami harus mengajari ilmu agama yang wajib maupun sunnah sesuai kebutuhan istri. Maka ya ini kembalinya ke sini. Nanti kalau kalian seumpama mau menikah, kalau bisa cari yang lulusan pondok ya, yang lulusan pondok. Tapi ada kalanya orang itu mencari anak yang bukan anak pesantren, katakan yang laki-laki pesantren kemudian yang perempuan non pesantren. Itu lebih bahaya mana? Lebih enak mana? Nikah dengan anak santri atau sama bukan santri? Masih tanda tanya. Kalau nikah sama alumni santriwati, khawatirnya nanti si istrinya atau santri tadi itu lebih pintar daripada yang laki-laki. Nah, itu nanti bahayanya apa? Bahayanya kalau seumpama sudah pertingkaian, itu nanti keluar dalil-dalilnya. Sang laki-laki jelas kalah kalau seumpama si istrinya tadi itu lebih pintar. Ya. Jadi pilih mana? Ya.
Ada ya. Kalau yang kemarin saya sowan di Gus Ang, ya Gus Ang itu Gus Aang, siapa namanya ya? Raden Mas apa ya, lupa. Pokoknya Gus Ang, Gus Aang, adiknya Gus Naja. Jadi beliau itu pengen nikah dengan perempuan yang cantik, nggak harus lulusan pondok. Pokoknya cantik. Khawatirnya apa? Kalau beliau nikah dengan lulusan pondok, nanti khawatirnya kalau yang perempuan lebih pintar daripada Gus Ang nanti malah dipeluk-putui atau diakali. Jadi beliau targetnya itu menikah dengan perempuan yang cantik, dan alhamdulillah kemarin sudah dipertemukan dengan perempuan itu. Perempuannya cantik, anaknya bupati kalau nggak salah, tapi perempuannya tadi gini, nggak kudungan, kemudian perginya itu mungkin bajunya ketat sampai kita udeli. Nah, tapi cantik ya, tapi cantik, tapi itu yang diinginkan Gus Ang. Jadi nanti seumpama Gus Ang mau ngajarin si istri tadi, ya bisa. Ya jelas mungkin istri tadi itu belum tahu agama atau belum dalam agamanya, maka Gus Ang wajib untuk mengajari si istrinya tadi untuk pelajaran agama atau agama yang wajib atau yang sunnah. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalian tergantung mau nikah dengan non santri atau dengan santri. Yang penting itu kewajiban seorang suami untuk menafkahi atau mengajari seorang istrinya. Ya, diajari ya. Nanti kalau sudah menikah diajari istrinya. Wa mimma lan saking perkara ta'alaku kang gumantung ing mah, ta'alaku kang gumantungan ing mah bil haidi kelawan haid. Ya, bil haidi kelawan haid. Wa min ujubi ya. Jadi juga diajari ilmu berhubungan tentang haid ya. Ini yang laki-laki sudah ada pelajaran Risalatul Haid. Makanya kok Risalatul Haid itu tidak diperuntutkan untuk perempuan saja, tapi juga laki-laki. Kalau kalian seumpama menikah dengan anak non pesantren, kemudian pas waktu mengalami haid, si perempuan tadi, istri kalian tadi tidak tahu dengan darah-darah, itu kalian wajib untuk mengajarinya. Oh, darah itu ada yang gini loh, ada darahnya kambing, ada darahnya sapi. Oh, ya enggak gitu ya. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, ada darah wilada. Itu beda-beda itu darahnya. Kalau darah haid itu keluarnya karena gini, kalau nifas tuh gini dan seterusnya. Nah, itu wajib kalian ajarkan atau ajari kepada istri kalian kalau tidak tahu. Dan darah haid itu paling sedikit keluarnya itu berapa hari? Oh, Pak Hari langsung 1 tetes Pak. Oh. Satu tetes. Ya. Normalnya berapa? Normalnya 7 hari. Paling lama 15. Kalau lebih dari 15 berarti disebut darah istihadah. Pengertian darah istihadah itu apa, Ri? Darah istihadah itu apa? Darah penyakit. Ya, darahnya penyakit. Ya. Itu ya. Jadi diajari tentang hubungannya tentang haid. Kemudian wamin ujubi ta'atihi, wamin ujubi ta'atihi lan saking ngabekti ya, maring saking ngabekti ing zauj. Mimma saking mimma fima ya, fima ing dalem perkara laisa kang ora ana apa mah
laisa kang ora ono apa ma bimaksiati iku bimaksiati kelawan maksiat, iku bimaksiati kelawan maksiat. Dan permasalahan kewajiban istri menaati suami dalam hal yang bukan maksiat, ya. Jadi permasalahan istrinya, ya, istri itu harus wajibnya itu naati suami, wajib patuh kepada suami itu apa saja sih? Yang pasti bukan dalam hal maksiat, ya. Dalam hal maksiat sih nanggung. Ini tadi nanti ada yang di fasl salisu itu ada apa sih, apa hukumnya perempuan sholat di rumah sama di masjid, itu lebih utama mana? Kenapa kok di rumah? Faslu sali al faslu sani utai fasal kang kaping pindho fi bayani hukuki zauji ing dalem mertelaake pira-pira hake zauji bojo lanang al wajibati kang wajib ala zaujati ing atase bojo wedok. Ya. Jadi yang kedua tentang hak-haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Jadi istri itu harus memenuhi suami, ya. Memenuhi dalam hal apa? Wahia utawi hukuki iku ta'atu zauji, ya, iku ta'atu zauji ngabekti maring bojo lanang. Iku ta'ati zauji ngabekti maring bojo lanang. Jadi yang pertama, ya, istri harus menaati suaminya dalam hal apapun kecuali maksiat, ya. Fi ghairi maksiati ing dalam saliyane maksiat. Jadi istri wajib untuk menaati suami. Kalau suaminya nyuruh Dik turu melumah, wajib ngikuti apa yang sudah diperintahkan suami. Kalau enggak mau, ya, yang pasti bukan menaati dalam hal maksiat, ya. Seumpama suaminya nyuruh yang perempuan, Dik tukokno khomer, maka sang istri wajib untuk menolaknya. Maaf mas, khomer itu dilarang oleh agama, itu kan. Nggak usah minum khomer, minum iku ya. Ya. Ya, dirayu seperti itu. Ya, khomer itu diharamkan, mas. Nanti kalau di surga nggak apa-apa minum khomer. Lanjut. Wa husnul mu'asarati lan bagusi sesrawungan sama. Si istri juga harus bagus berinteraksi dengan suami. Wa taslimu nafsiha lan masrahake awak dewene zaujati lan masrahake awak dewene zaujati, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada suami. Nyomas, aku pasrah denganmu, ya. Sampeyan napakno ae aku pasrah lah. Kemudian mana tadi? Ilaihi maring zaud, ya, ilaihi maring zaud. Wa mulazamatu baiti lan netepi omah. Ya, setelah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami, si istri tadi harus senantiasa di rumah, ya. Perempuannya harus senantiasa di rumah. Jadi harus di rumah, ya, jogo omah. Tapi jangan kok seumpama
yang laki-laki kerja kemudian tadi si istrinya nelpon selingkuhannya, wah itu bahaya ya. Yang laki-laki kerja ya banting tulang untuk memberi nafkah istri dan anaknya, malah si istrinya manggil laki-laki lain. Wasiyanatu nafsiha, lan ngrekso awake zaujati, lan ngrekso awake zaujati min antu'ti'a, saking ngidekno, menginjak ya, saking ngidekno sapa zaujati, antu'ti'a saking ngidekno sapa zaujati firasyahu ing lemeke zauj ya, ing remeke zauj. Maksudnya menjaga diri dari orang lain yang dapat mencederai kehormatannya tadi itu, atau di bahasanya di sini itu, atau sekarang bahasanya itu selingkuh ya. Ya, jadi jangan sampai memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya tanpa seizin suami ya. Tuh. Wal i'tijabu lan gawe aling-aling sopo mana ya zaujati, lan gawe aling-aling sapa zaujati an ru'yati ajnabi, saking ningali wong lanang liya, min ru'yatil ajnabi, saking ningali wong lanang liya, li syai'in maring suwiji-wiji min syai'in maring suwiji-wiji, min badaniha saking awake zaujati, min badaniha saking awake zaujati, walau wajhaha, lan senajan iku wajibe zaujati, lan senajan iku wajibe zaujati, waqafaiha lan epek lorone zaujati, waqafaiha lan epek ya, lan epek lorone zaujati, menutup diri dari pandangan orang lain meski itu wajah atau telapak tangan. Jadi si istri tadi itu menutupi aurat meskipun itu wajah dan telapak tangan ya, jadi ditutupi auratnya. Kemudian idin nadaru krono utawi ningali ya, krono utawi ningali ilaihima maring wajhaha wa kafaiha, ilaihima maring wajhaha wa kafaiha, iku haramun haram loh, haram ya, sebab melihat keduanya hukumnya haram ya. Kalau itu menurut Imam siapa ya, itu haram meskipun melihat wajah dan telapak tangannya itu haram ya, haram. Walau ma'an tifa isahwati ya, lan senajan iku sertane dadek ya, orang dadekno syahwat, lan senajan iku sertane orang dadekno syahwat, meskipun kalian melihat wajah dan telapak tangannya meskipun tidak berbuah syahwat atau tidak syahwat, itu diharamkan. Wal fitnati lan fitnah, itu melihat wajah atau telapak tangannya tidak menimbulkan syahwat pun atau fitnah, itu juga diharamkan. Wa tarku mutalabatiha, lan ninggal nuntut ya, lan tinggal nuntute zaujati lan tinggal nuntute zaujati lahu maring zauj ya, lan nuntute zaujati lahu maring zauj biha kelawan
perkara fauqal hajati ing dalem sak ndukure kebutuhan, ing dalem sak ndukure kebutuhan, walau alimat lan senajan ngaweruhi, walau alimat lan senajan ngaweruhi sapa zaujati kudratahu ing kemampuane zauj alaihi ing atase wajahaha wa kaifai alaihi ing atase bima fauqa hajati, alaihi ing atase bima fauqal hajati. Jadi yang selanjutnya tidak menuntut suami memberikan sesuatu di luar kebutuhan meski si istri tahu bahwa si suami mampu. Ya, katakan istrinya tadi itu tahu kalau suaminya itu penghasilannya satu bulannya katakan 30 juta. Ya, si istri tadi tidak boleh menuntut suaminya, "Mas, aku belikan emas." Ya, belikan emas 10 gram. Ya. Jangan, ya, itu tidak boleh. Meskipun si suami tadi itu mampu, ya, si suami tadi itu mampu untuk membelikan emas itu, tapi adabnya atau haknya atau perempuan yang baik itu tidak menuntut suaminya untuk memberikan sesuatu yang mewah, meskipun si suaminya tadi itu mampu untuk membelikannya. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Mana lanjut, wa ta'afu fiha lan ngreksoni atau ngrekso ing zaujati an tanawuli saking merkoleh barang, an tanawulima saking merkoleh barang, yaksibuhu kang ngasilake ya yaksibuhu kang ngasilake sapa zaud ing mah minal mali saking bondo al harami kang haram, menjaga diri dari menggunakan harta yang haram yang diperoleh suami. Jadi kalau suaminya seumpama kerjanya itu haram, maka si istri tadi itu harus bisa menjaga. "Maaf Mas, saya tidak bisa menerima uang yang Mas kasih karena uang itu dari hasil yang haram." Ya. Kalau seumpama si istri tadi tidak mau menyakiti hati seorang suami, tetap diterima, tapi disimpan, tidak usah digunakan. Tidak usah digunakan. Terus kalau si istri tadi mau masak, pakai uang apa? Biasanya itu ada dulu cerita, si suaminya tadi kerjanya itu haram katakan, ya nggak tahu haramnya itu apa, mungkin itu. Si istrinya tadi itu diam-diam membuka usaha kecil-kecilan, kayak jual gorengan, nanti uangnya dibuat untuk beli beras. Meskipun istrinya tadi itu mendapatkan nafkah dari suaminya, tapi yang diberikan suaminya tadi itu tidak digunakan untuk membeli, melainkan disimpan. Ya, disimpan. Jadi seperti itu, ya, menjaga diri dari menggunakan harta yang haram yang diperoleh oleh suami. Wa adamu qadbiha lan ora anane goroi suami, lan ora anane goroi atau bijui suami, ya, tidak boleh berdusta kepada suami. Ala haidiha ing atase haite zaujati, katakan sudah 7 hari, "Dek, sudah selesai haidnya?" "Belum Mas, ini nggak tahu keluar lagi, kenapa ini?" Padahal waktunya smackdown, ya.
Jadi nggak boleh bohong ya, istri nggak boleh bohong terkait haidnya. Katakan si suami sudah pengen, sudah sampai puncak kehasratannya, pas waktu malam ketujuh ternyata si istrinya bohong, padahal sudah selesai haidnya tapi dia bilangnya bohong ya, belum selesai mas, besok aja ya. Ya terpaksa suaminya itu ya. Apa nih wujute apa nih wujude wanak wantito an lan putuse, jadi si istri tidak boleh berdusta kepada suami terkait keluar darah atau berhentinya darah haidnya si istri ya. Jangan bohong, karena hubungan yang baik itu, atau ketika suami istri ketika ada masalah itu jalan satu-satunya mungkin ya di atas ranjang tuh. Mungkin pertama nggak tidur satu ranjang, nanti kemudian 2 hari 3 hari lah kangen si istri, nggak tahu yang kangen si istri atau yang suami ya. Kalau sudah kangen seperti itu nanti ya bermesra-mesraan, jungkir balik nang dukure kasur, lampune dipateni. Al faslu salisu, Allahu alam bis. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibar wa mu'afatim min tani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tusinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.